Perkenalkan, nama saya Anissa Apriani Kurniawan dengan NIM 12000028. Di sini sebelumnya saya akan menjelaskan apa uji T atau t-test. Nah, di sini diturunkan oleh W.S. Gosset tahun 1908, dinamakan distribusi student. Karena waktu dipublikasikan, Gosset menggunakan nama samaran student dan huruf T yang terdapat dalam istilah uji T dari huruf terakhir nama beliau. Sejak itu, distribusi bagi T disebut distribusi student T. Di sini fungsinya itu untuk menguji rata-rata suatu sampel. Yang kedua, untuk membandingkan rata-rata dua sampel ada tidaknya perbedaan rata-rata tersebut. Spesifikasinya, data yang berskala ukur interval atau rasio, data berdistribusi normal, ukuran sampel kecil kurang dari sama dengan 30. Selanjutnya, jika sampel lebih dari 30, uji T sama dengan uji Z, hanya pada uji T diasumsikan simpangan baku populasi tidak diketahui. Nah, di sini ada jenis-jenis uji T. Nah, uji T satu sampel atau one sample t-test digunakan untuk membandingkan rata-rata suatu sampel dengan suatu nilai konstanta tertentu. Contoh, rata-rata berat badan mahasiswa kelas 2A adalah 52 kilo. Nah, yang kedua ada uji T dua sampel atau two sample t-test. Terbagi menjadi dua, yaitu dua sampel berpasangan atau dependent or paired sample t-test. Dua sampel berpasangan atau dependent ini apa? Membandingkan rata-rata dua grup yang saling berpasangan, yaitu sampel dengan subjek yang sama, namun terdapat dua perlakuan atau kejadian berbeda. Contoh, rata-rata berat badan mahasiswa kelas 2A sebelumnya adanya pandemi COVID-19 dan sesudah adanya pandemi COVID-19 berbeda. Yang kedua, ada dua sampel bebas atau independent sample t-test. Independent sample t-test ini membandingkan rata-rata dua grup yang tidak saling berpasangan, yaitu dua subjek yang berbeda. Contoh, rata-rata berat badan mahasiswa kelas 2A dan kelas 2B berbeda. Nah, di sini kita lanjut aja menggunakan SPSS. Di sini aku udah input data dari soal yang sudah diberikan. Ini namanya itu produktivitas dan datanya itu scale. Kemudian kita lakukan uji normalitas dulu karena uji T ini syaratnya itu datanya harus berdistribusi normal. Kita langsung ke analyze, ke descriptive statistik, ke explore. Nah, ini dari sini kita pindahin ke dependent list. Kita ke plots, kita checklist normality plot with test. Continue. Untuk confidence intervalnya ini tuh 95% ya. Continue. Nah, ini kita langsung aja tekan OK. Dari sini kita dapat lihat bahwa nilai signifikan untuk uji normalitas, uji Shapiro di sini 0,245 dan Kolmogorov-Smirnov ini 0,133. Kita lanjut untuk mencari uji T-nya. Kita ke analis, kemudian kita ke compare means, kita ke one sample t-test. Ini udah saya pindahin. Nah, untuk confidence interval percentage ini 95% ya. Terus untuk test value-nya ini 5. Ini harus diingat. Kita tekan OK. Nah, ini dia hasil dari yang tadi sudah dikerjakan. Kita langsung saja Nah, ini
yang sudah saya dapatkan. Jadi hipotesis statistik uji normalitas. H0 data berdistribusi normal, H0 data tidak berdistribusi normal. Hipotesis statistik uji T. H0 ini rata-rata produktivitas tanaman padi dengan penggunaan pupuk A sama dengan rata-rata produktivitas stasional. H1 rata-rata produktivitas tanaman padi dengan penggunaan pupuk A berbeda dengan rata-rata produktivitas stasional. Ini taraf signifikannya atau alfanya itu 5%. Nah, ini tadi yang udah didapatkan. Jadi, kedua uji normalitas ini menunjukkan bahwa p-value-nya itu lebih besar dari alfa, artinya berdistribusi normal. Dia datanya normal. Nah, untuk kriteria ujinya ini, H0 ditolak jika p-value kurang dari alfa. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil SPSS tersebut, p-value 0,001 ini kurang dari sama dengan alfa sama dengan 0,05, maka H0 ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata produktivitas tanaman padi dengan penggunaan pupuk A berbeda dengan rata-rata produktivitas nasional. Selanjutnya kita akan membahas kasus kedua. Ini masih di uji T ya teman-teman. Jadi ini aku udah menginput data sesuai soal yang diberikan. Nah, ini untuk variabel filia setelah labelnya ini sebelum adanya ketetapan kenaikan pajak kendaraan, setelah adanya ketetapan kenaikan pajak kendaraan. Untuk datanya ini scale dua-duanya. Kemudian ini kita lakukan lagi uji normalitas ya, karena syaratnya itu datanya harus berdistribusi normal. Jadi ini kita ke analyze, terus ke descriptive test, terus ke explore. Nah, ini dua-duanya kita pindahin ke dependent list. Nah, ini langsung aja kita tekan plots, kita checklist normality plot with test. Continue, kita tekan OK. Nah, ini dia. Untuk selanjutnya kita menguji untuk uji T. Ini kita ke compare means, kita ke paired sample t-test. Kemudian kita pindahin dua-duanya ke ini paired variables, kita option. Terus kita ini confidence interval. Jadi kan kita alfanya 5%. Jadi confidence intervalnya 95%. Oke. Terus oke. Nah, ini dia hasil dari menggunakan output dari menggunakan SPSS tersebut. Ini dia. Kita langsung ke sini. Nah, jadi hipotesis statistik uji normalitas. Jadi H0 data berasal dari populasi berdistribusi normal, H1 data tidak berasal dari populasi berdistribusi normal. Hipotesis statistik uji T-nya ini H0 rata-rata penjualan sepeda motor merek A di sebuah kabupaten sebelum dan sesudah adanya ketetapan kenaikan pajak kendaraan adalah sama. H1-nya rata-rata penjualan sepeda motor merek A di sebuah kabupaten sebelum dan sesudah adanya ketetapan kenaikan pajak kendaraan berbeda. Ini alfanya 5%. Jadi ini statistik uji hasil SPSS tadi yang udah kita buat. Nah, jadi kedua uji normalitas ini menunjukkan p-value-nya lebih besar. H0 diterima, jadi datanya normal. Jadi untuk kriteria ujinya ini H0 ditolak jika p-value kurang dari alfa. Kesimpulannya, berdasarkan hasil SPSS tersebut, p-value 0,32 kurang dari alfa 0,05, maka H0 diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa secara empiris belum cukup bukti untuk menyatakan bahwa rata-rata penjualan sepeda motor merek A di sebuah kabupaten sebelum dan sesudah adanya ketetapan kenaikan pajak kendaraan berbeda. Di sini akan bahas uji kasus ketiga masih di uji T. Di sini saya sudah menginput data.
Jadi untuk kelas ini, satu ini sebagai kelas A dan dua ini sebagai kelas B. Nah, untuk namanya ini nilai kelas, ini labelnya nilai ujian matematika. Nah, untuk kelas value-nya 1 untuk kelas A, 2 kelas B. Oke, untuk datanya ini nilai scale dan kelas nominal. Kita langsung aja ke analis, terus ke compartments, terus kita ke independent sample t-test. Nilai ujian matematika kita pindahin ke tes variabel, kelas kita ke grouping variabel. Untuk definisi grup, ini grup 1 sebagai A dan 2 sebagai B. Continue. Oke. Nah, ini dia hasil yang kita peroleh dari SPSS tadi, output. Nah, kita langsung aja ke hipotesisnya. Jadi, hipotesis statistik uji homogenitas. H0, data homogen atau kedua kelompok memiliki varian yang sama. H1, data tidak homogen atau kedua kelompok memiliki varian yang tidak sama. Hipotesis statistik uji T-nya, H0 rata-rata nilai ujian matematika kelas A sama dengan rata-rata nilai ujian matematika kelas B. H1 rata-rata nilai ujian matematika kelas A tidak sama dengan rata-rata nilai ujian matematika kelas B. Alfanya 5%. Nah, ini hasil SPSS tadi. Jadi ini H0 diterima, datanya homogen. Kriteria uji. H0 ditolak jika p-value kurang dari alfa. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil SPSS tersebut, p-value 0,000. Alfanya kurang dari alfa 0,05, maka H0 ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai ujian matematika kelas A tidak sama dengan rata-rata nilai ujian matematika kelas B. Sekian hasil dan pembahasan uji T yang bisa saya sampaikan dari contoh kasus 1, 2, dan 3. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di kali ini saya akan membahas ANOVA, Analysis of Variance. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. ANOVA atau Analysis of Variance atau analisis ragam adalah analisis statistik yang digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata dua kelompok atau lebih. Suatu teknik analisis untuk membandingkan variansi rata-rata dan simpangan baku dari dua atau lebih variabel atau kelompok sampel, disebut juga uji homogenitas. Di sini spesifikasinya data berskala ukur interval atau rasio. Suatu studi ingin menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata berat badan anak usia 3-5 tahun yang mengkonsumsi vitamin tertentu. Itu contohnya. Nah, kita lanjut. Di sini ada asumsi ANOVA. Yang pertama, data berdistribusi normal. Yang kedua, memiliki varian atau ragam yang homogen. Yang ketiga, antara pengamatan saling bebas atau independen. Yang keempat, komponen-komponen dalam modelnya bersifat aditif. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis ANOVA. Yang pertama, one-way ANOVA. Terdapat satu faktor yang dipertimbangkan. Two-way ANOVA, terdapat dua faktor dan interaksi yang dipertimbangkan. Multi-way ANOVA, terdapat 3 atau lebih faktor dan interaksi yang dipertimbangkan. Guys, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kasus menggunakan SPSS. Sebelumnya di sini saya ke Excel dulu untuk menginput data dari kelas A, B, C. Nah, di sini saya sudah menginput data sesuai soal yang diberikan. Jadi 1 ini dilambangkan sebagai kelas A, 2 sebagai kelas B, yang 3 sebagai kelas C. Jadi ini kita
gabungkan. Ini untuk mempermudah agar pas di SPSS-nya langsung nginput semua gitu. Nah, ini dia. Terus kita copy yang ini. Nah, ini jadi totalnya itu ada 45 ya. Yang ini kita hapus. Oke. Nah, ini dia ada 45. Kita copy. Nah, kita langsung ke SPSS ya. Nah, di sini kita kita ke data view, kita copy. Nah, ini dia. Nah, untuk ini di sini kita tulis sebagai nilai. Di sini di sini kita tulis nilai. Di sini kita tulis kelas. Ini nilai matematika. Di sini kelas. Nah, untuk values-nya di kelas ini 1 sebagai kelas A, 2 sebagai kelas B, ketiga sebagai kelas. Kita tekan OK. Nah, untuk nilai kita pakai scale dan untuk kelas kita pakai nominal. Kita langsung aja ke analis. Kita ini jadi ANOVA ini bisa pakai compare means atau general linear model. Tapi di sini aku bakal pakai general linear model atau GLM. Kita pakai ini. Terus univariate. Nah, di sini nilai matematika kita pindahin ke dependent variable. Untuk kelas kita pindahin ke fixed factor. Nah, di sini kita save. Nah, ini kita checklist ya untuk kita checklist standardized, continue, kita post hoc. Ini kita kelasnya pindahin ke post hoc test for. Checklist Duncan, continue. Nah, untuk option kita pakai descriptive statistik dan homogeneity test. Nah, ini untuk signifikan levelnya ini 0,05, continue. Nah, ini dia hasil SPSS tadi yang sudah dikerjakan. Nah, di sini bertambah JRE 1, ini tuh standardis. Jadi, standardis ini harus menguji kenormalan. Kita langsung aja ke analis, ke descriptive statistik, ke explore. Nah, ini kita pindahin standardis residuesnya ke dependent list, residualnya ke dependent list. Kita tekan plot. Ini udah dipastikan harus checklist, normality, plot, with test, continue, oke. Nah, ini dia test of normality-nya. Nah, ini hipotesis yang sudah saya lakukan, statistik uji normalitas, statistik uji homogenitas. Nah, hipotesis statistik ANOVA H0 rata-rata nilai ujian matematika kelas A, kelas B, dan kelas C adalah sama. H1 rata-rata nilai ujian matematika kelas A, kelas B, dan kelas C berbeda. Taraf signifikannya atau alfanya 5%. Nah, ini dia test of normality. Ini dia hasil SPSS tadi. Nah, jadi Shapiro dan Kolmogorov per value lebih dari alpha. Jadi
value-nya ini lebih dari 0,05. H0 diterima. Jadi ini data normal. Ini dia deskriptif statistik. Nah, di sini kita ke ini dia nih. Value-nya 0,639. Jadi 0,639 lebih dari alfa 0,05. Jadi H0 diterima. Terus datanya ini homogen. Lanjut. Nah, test of between subject effects. Di sini kelas kita lihat p-value-nya dan F-nya dan p-value-nya. Di sini p-value-nya 0,000 dan F-nya 79,543. Kriteria uji H0 ditolak jika p-value kurang dari alfa. Kesimpulan, berdasarkan hasil SPSS tersebut, p-value 0,000 kurang dari sama dengan alfa 0,05, maka H0 ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai ujian matematika kelas A, kelas B, dan kelas C berbeda. Untuk mengetahui kelas apa saja yang berbeda, kita akan lanjut uji Duncan. Di sini terlihat ya subset kelas B ini di 1, kelas C di subset kelas C di 2, kelas A di 3. Di sini menunjukkan bahwa kelas A tidak sama dengan kelas B, tidak sama dengan kelas C. Sekian yang bisa saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila penjelasan saya ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.